Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa bil Islam baina qulubil mu'minin wa awjaba al-ittihad wa harrama at-tafarruq fi kitabihil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah hada man syaa ila siratil mustaqim wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah khairu da'in ila tariqil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun fa ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tempat yang mulia, hari yang mulia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia taufiknya, terutama iman, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan salah satu rangkaian ibadah kita, yaitu sholat Jum'ah bersama di masjid yang megah dan mulia ini. Untuk mewujudkan rasa syukur kita, marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita semaksimal mungkin dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Ma'asyiral muslimin dan jemaah rahimakumullah, dalam perspektif paradigma atau mazhab positivistik, manusia itu berkembang secara linear seiring dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri, yang dimulai dari masyarakat primitif atau yang lazim dikenal dengan society 1.0 atau masyarakat berburu, menuju masyarakat agraris atau yang lazim disebut dengan society 2.0 atau masyarakat pertanian, kemudian menuju masyarakat industri atau yang lazim disebut atau dikenal dengan society 3.0, dan masyarakat informasi atau yang lazim dikenal dengan society 4.0. Bahkan konon kita sekarang sudah masuk pada era masyarakat society 5.0 atau masyarakat yang berpusat pada manusia atau human centered dan berbasis teknologi, khususnya teknologi digital. Dalam konteks masyarakat seperti ini ada indikasi utama, yaitu hampir semua kehidupan manusia berbasis digital dan penggunaan teknologi pada sektor manufaktur yang melihat Hannover Fire disebut dengan artificial intelligence (AI). Perkembangan teknologi digital yang begitu akseleratif ini berpengaruh pada sistem kehidupan pada berbagai dimensi sosiokultural, dimensi pedagogis, dimensi pola interaksi komunikasi, dan berbagai dimensi kehidupan lainnya. Pada dimensi pedagogis misalnya, akselerasi teknologi digital ini menggeser paradigma belajar tatap muka yang konvensional menjadi paradigma pembelajaran berbasis digital. Sistem pembelajaran saat ini bisa berlangsung secara online yang terkenal dengan program MOOC atau Massive Open Online Course. Akan tetapi pada sisi lain, perkembangan teknologi digital secara sosio-spiritual berdampak pada kemudahan seseorang untuk melakukan kejahatan dan yang sekarang lagi viral, yaitu judi online. Judi online atau judol di era digital ini semakin mengglobal
dan semakin menjangkau berbagai kalangan dan lapisan masyarakat, terutama kalangan masyarakat ekonomi lemah. Judi online dapat dilaksanakan kapan saja, di mana saja, apalagi apabila sebelum era digital, judi lebih bersifat lokal dan waktu tertentu dan dilakukan sembunyi-sembunyi pada tempat tertentu. Maka judi di era online ini secara kasat mata begitu terbuka bagi siapa saja yang sulit dilacak dengan cara-cara konvensional. Pelacakannya juga harus dengan media digital. Di dalam Al-Quran paling tidak ditemukan 2 ayat Al-Quran yang menjustifikasi tentang judi, yaitu ayat 219 surat Al-Baqarah dan ayat 90 surat Al-Maidah. Kedua ayat ini memiliki perbedaan retoris dalam memberikan justifikasi judi. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah 219, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya, judi dan khamr, lebih besar daripada manfaatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut As-Sabuni jilid 1 tahun 76 dalam tafsirnya Sahih Tafasir, latar belakang ayat 219 surat Al-Baqarah ini diturunkan ketika para sahabat Ansor bersama Umar bin Khattab mendatangi Nabi Muhammad. Mereka meminta fatwa kepadanya tentang khamr dan judi yang benar-benar telah merusak akal dan menguras harta benda. Sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut, turunlah ayat 219 surat Al-Baqarah yang isinya adalah bahwa baik judi maupun minuman keras atau narkoba ada manfaat dan bahayanya. Akan tetapi bahayanya atau dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Redaksi formal ayat 219 surat Al-Baqarah ini bersifat informatif, menginformasikan mudarat dan manfaat judi dan minuman keras melalui retorika komparatif. Secara eksplisit tidak ada narasi larangan. Dalam perspektif teori pragmatik, ayat ini merupakan tuturan atau indirect speech act atau tuturan tidak langsung atau ujaran tidak langsung yang menyimpan mengandung makna ilokutif dan perlokutif berupa larangan secara halus dan larangan tidak langsung yang diretorika dalam bentuk komparatif. Isi komparasinya bahwa di dalam khamr dan judi itu terdapat dosa besar dan juga ada beberapa manfaatnya bagi manusia. Akan tetapi pada ayat berikutnya, yakni wa itsmuhuma akbar min naf'ihima, dosanya, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, merupakan sebuah peringatan bahwa dosa atau bahaya judi dan khamr itu lebih besar daripada manfaatnya. Pada ayat ini, justifikasi tentang judi diretoriskan secara komparatif. Pemberian larangan dalam bentuk langsung, tidak langsung, atau justifikasi tidak langsung, sebagaimana tersirat pada ayat 219 surat Al-Baqarah ini, karena secara sosio-kultural pada saat itu bangsa Arab sangat kecanduan terhadap minuman keras dan judi. Dalam kondisi masyarakat seperti ini, bentuk larangan secara langsung
dan drastis tentang minuman keras dan judi boleh jadi dipandang kurang efektif. Akan tetapi harus ada proses atau tahapan yang dalam terminologi agama disebut dengan prinsip tadarruj atau bertahap. Larangan keras terhadap minuman keras dan judi secara tegas dan langsung baru terdapat pada surat Al-Maidah ayat 90 ketika terjadi pertikaian antara dua golongan sahabat Nabi, yaitu Muhajirin dan Ansor, dikarenakan mereka mabuk setelah minum minuman keras, padahal sebelumnya mereka hidup rukun dan damai. Dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sungguhnya minuman khamr, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Larangannya di akhir ayat, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat 20 surat Al-Maidah ini diperjelas dengan ayat 91 surat Al-Maidah. Ayat 91 sebagai lanjutan dari ayat 90 menjelaskan dampak dari judi dan keras yang dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian, menimbulkan deharmonisasi sosiokultural dan menjauhkan manusia dari aspek kehidupan teologi spiritual, menjauhkan diri untuk mengingat Allah dan melaksanakan salat. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fa hal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu karena minuman khamr dan berjudi, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 14 abad yang silam sudah membahas, Al-Quran sudah membahas dan menjustifikasi bahaya dan mudarat judi. Tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa judi online yang begitu masif ini saat ini termasuk kategori common enemy, musuh bersama. Dampak negatif dari judi online atau judi adalah ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Dalam bentuk jangka pendek, orang yang kecanduan judi, terutama judi online, akan mengalami kerugian finansial, terkuras habis kekayaan yang dimilikinya, bahkan kehilangan harta benda yang dimiliki. Tidak ada orang kaya karena judi. Yang kaya adalah para cukong dan bandarnya, karena bandar yang mengatur permainan supaya memperoleh kemenangan yang melimpah. Konon menurut orang yang terlibat dalam manajemen judi online, apabila ada peserta judi online itu memang menang, maka kemenangan itu sudah diatur dan direkayasa oleh bandar. Dalam dunia pewayangan sudah ada cerita betapa Pandhawa kehilangan negara Indraprastha karena dijadikan taruhan saat berjudi dengan Kurawa, dengan Sengkuni sebagai bandar dan sekaligus sebagai perekayasa kecurangan. Negara Indraprastha yang begitu besar yang dibangun dengan susah payah melalui babat Wono Amarta hilang begitu saja, pindah ke tangan Kurawa karena judi, yang pada akhirnya para Pandhawa harus meninggalkan kerajaannya dan pada akhirnya mereka menyamar dan ngenger atau hidup
menumpang di negara Wiroto selama 14 tahun. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dampak pengiring negatif bagi orang kecanduan judi, terutama dalam jangka panjang. Apabila judi online ada munculnya kejahatan, apalagi judi online akan muncul kejahatan atau kriminal lanjutan, cyber crime. Orang yang sudah kecanduan judi, sementara itu yang bersangkutan sudah tidak mempunyai uang untuk taruhan atau berjudi, maka kemungkinan besar yang bersangkutan akan nekat melakukan tindak kejahatan lain, kejahatan berikutnya, kejahatan lanjutan, misalnya tindak penipuan, pencurian, perampokan, dan bentuk tindak kriminal lainnya yang menghasilkan uang untuk berjudi. Sebagaimana pada kasus di media sosial, seorang oknum yang menjanjikan 2 orang pemuda bersaudara untuk dapat lulus seleksi di kepolisian dengan bayar uang 900 juta, dan ternyata kedua pemuda tersebut tidak lulus. Saat oknum tersebut diusut, ternyata yang bersangkutan pecandu judi online. Orang yang menggambar-gambarkan uangnya, menggambur-gamburkan uangnya untuk berjudi akan lalai kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang harus menafkahi keluarganya dan membiayai pendidikan anak-anaknya. Bahkan tidak jarang dijumpai terjadi KDRT dalam rumah tangga seorang yang kepala rumah tangganya canduan judi online atau judi secara umum. Secara ekonomis, orang yang kecanduan berjudi akan memiskinkan dirinya sendiri dan keluarganya di satu sisi dan memperkaya bandarnya di sisi lain. Oleh karena itu, para bandar judi kelas kakap berani menyuap para oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika atau yang sekarang menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi agar mereka melindungi beribu-ribu situs judi online. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih, memetaforkan bahwa orang yang berjudi itu bagaikan orang yang mencelupkan tangannya ke daging dan darah babi. Man la'iba binar tasyir, maka nama sabagha yadahu fi lahmi khinzir wa dami. Barang siapa bermain dadu atau judi, maka seolah-olah dia mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dari perilaku judi yang memang benar-benar merusak tatanan masyarakat, baik pada tataran individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Wa qur rabbi fi warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, idghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah ijtanibu 'anis sayyi'at. Inna wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min
min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi 'idkum la'allakum tadhakkarun. Fadlullahi al-'azim yadhkurkum was'alul fadli yu'tikum wa dzikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qama